warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sebuah materi tentang kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira materi apa ya? Yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini. Oke adik-adik, materi yang akan kita pelajari bersama hari ini berjudul H-U-K-U-M, hukum, dan H-A-M, HAM atau hak asasi manusia. Nah, di sini kakak akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi hukum. Oke, sebaiknya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Alvin Nur Aini. Adik-adik bisa memanggil kakak Kak Alvin. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke pembelajarannya. Sebelumnya Kak Alvin mau nanya nih, apakah adik-adik sudah pernah mendengar kata hukum? Wah, ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Oke, Kak Alvin akan jelaskan apa sih hukum itu. Hukum adalah aturan yang berlaku dimanapun kita berada dan harus dipatuhi oleh semua orang. Jika terdapat seseorang yang melanggar hukum, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Adik-adik pasti tidak mau kan dihukum? Oleh sebab itu tetap patuhi hukum ya adik-adik. Selanjutnya, apa saja sih perilaku yang melanggar hukum? Nah, Kak Alvin sudah memiliki 6 gambar perilaku yang melanggar hukum. Pada baris pertama adalah contoh perilaku melanggar hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama, yaitu orang sedang mencuri. Lalu gambar yang kedua, yaitu tawuran antar warga. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya adik-adik. Lalu pada baris yang kedua, yaitu contoh perilaku melanggar hukum di lingkungan sekolah. Nah, contoh gambar pertama ini ada gambar anak kecil sedang menaiki sepeda motor dan itu berbonceng 3. Nah, itu sangat membahayakan ya adik-adik, dan adik-adik tidak boleh meniru perilaku tersebut. Oke? Lalu gambar selanjutnya ada gambar anak terlambat masuk sekolah. Ini juga tidak boleh ditiru ya adik-adik, karena kita harus bangun pagi untuk berangkat sekolah agar tidak terlambat dan tidak terkena hukuman. Pada baris ketiga adik-adik, yaitu perilaku melanggar hukum di lingkungan rumah. Contohnya yaitu yang pertama, malas mengerjakan PR. Yang kedua yaitu terlalu sering bermain game sehingga lupa waktu. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa jika ada seseorang yang melanggar hukum, maka akan mendapatkan hukuman. Benar sekali. Nah, hukuman yang pertama ini yaitu contohnya di penjara. Misalnya ya adik-adik, ada seorang pencuri, lalu dia di penjara. Nih adik-adik coba lihat videonya. Orang ini nampak sedih dan menyesali perbuatannya. Oleh sebab itu adik-adik tidak boleh ya melanggar hukum agar tidak dimasukkan ke dalam penjara. Akibat yang kedua yaitu membayar denda atau membayarkan uang. Adik-adik pernah tidak melihat seseorang yang diberhentikan Pak Polisi di tengah jalan? Nah, itu kira-kira sebabnya karena apa ya? Ya, benar sekali. Bisa jadi karena tidak menggunakan helm. Yang kedua, tidak membawa surat mengendarai. Nah, itu merupakan contoh perilaku melanggar hukum ya adik-adik. Dan orang tersebut harus membayarkan denda atau membayarkan sejumlah uang atas pelanggarannya tersebut. Akibat yang ketiga yaitu dijauhi oleh orang lain. Misalnya, ketika ada seseorang yang mencontek saat ulangan, dia akan diberi hukuman oleh gurunya,
oleh orang tuanya, bahkan teman-temannya pun ikut menjauhinya karena malu dan tidak mau berteman karena perbuatan menconteknya tersebut. Oleh sebab itu, adik-adik jangan mencontek ya, dan jangan melakukan pelanggaran aturan atau pelanggaran hukum dimanapun kita berada. Akibat yang keempat yaitu mencemarkan nama baik diri sendiri dan juga keluarga. Maksudnya adalah ketika ada seseorang yang telah melanggar hukum dan telah diberi hukuman, misalnya hukuman penjara, maka namanya pasti akan dianggap rendah atau dikucilkan oleh masyarakat sebab perbuatannya tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perilaku menaati aturan yang ada di rumah. Contoh yang pertama yaitu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Contoh yang kedua yaitu berperilaku sopan kepada orang tua. Contoh yang ketiga yaitu mau mengerjakan PR yang telah diberikan guru ketika di sekolah. Dan contoh yang keempat yaitu membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya adalah contoh perilaku menaati hukum atau menaati aturan yang ada di lingkungan sekolah. Contoh yang pertama yaitu menggunakan seragam sekolah dengan rapi dan bersih. Contoh yang kedua yaitu mau berteman dengan siapa saja. Contoh yang ketiga yaitu melaksanakan jadwal piket. Dan contoh yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan bersungguh-sungguh. Berikutnya adalah contoh perilaku menaati aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama yaitu menggunakan helm ketika berpergian. Contoh yang kedua yaitu membayar pajak. Contoh yang ketiga yaitu mengikuti ronda malam sesuai jadwal. Dan contoh yang keempat yaitu menaati rambu-rambu lalu lintas. Manfaat yang pertama, hidup menjadi tentram dan juga rukun. Manfaat yang kedua, tindak kejahatan semakin berkurang. Manfaat yang ketiga, disayang dan dihormati oleh semua orang. Manfaat yang keempat yaitu terciptanya tingkah laku yang baik. Dan manfaat yang terakhir yaitu membuat bangga orang tua dan juga keluarga. Wah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Alvin adik-adik. Terima kasih ya Kak Alvin, semoga ilmunya bermanfaat. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya sama kakak. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Arsa Amalia Khairunisa, biasa dipanggil Kak Arsa. Nah, di sini Kak Arsa mau tanya nih, adik-adik tahu nggak Kak Arsa di sini mau ngapain? Ada yang tahu nggak? Oke, di sini Kak Arsa mau menjelaskan sesuatu kepada adik-adik semuanya tentang HAM. HAM, apa sih Kak itu HAM? HAM adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi menjaga kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, di sini kita akan belajar lebih dalam tentang HAM. Sekarang Kak Arsa mau tanya nih kepada adik-adik. Adik-adik tahu nggak ada berapa macam sih jenis-jenis HAM itu? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ya betul, ada 6. Yuk kita kenali bersama-sama. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Contohnya seperti hak menyampaikan pendapat. 2. Hak asasi ekonomi. Contohnya seperti hak membeli sesuatu. 3. Hak asasi politik. Contohnya seperti hak memilih dan dipilih dalam sebuah pemilihan. 4. Hak asasi sosial dan budaya.
Contohnya seperti hak memilih pendidikan. 5. Hak asasi hukum. Contohnya seperti hak untuk mendapatkan hukum. 6. Hak asasi peradilan. Contohnya seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hukum. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan tentang macam-macam HAM. Macam-macam HAM tadi itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Yang kedua yaitu hak asasi ekonomi. Yang ketiga yaitu ada hak asasi politik. Yang keempat ada hak asasi sosial dan budaya. Yang kelima ada hak asasi hukum. Dan yang keenam ada hak asasi peradilan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh-contoh penegakan HAM yang ada di lingkungannya tadi. Contohnya seperti di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus berteman kepada semuanya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita harus menolong teman ketika lagi kesusahan. Contohnya seperti meminjamkan pensil kepada teman yang lupa membawa pensil dari rumah. 3. Tidak boleh mengganggu temannya ketika belajar. 4. Mentaati peraturan yang ada di sekolah. Nah, adik-adik harus mentaati peraturan yang ada di sekolah agar adik-adik tidak dapat hukuman dari guru. Nah, itu tadi contoh penegakan HAM yang ada di sekolah. Sekarang contoh penegakan HAM yang ada di lingkungan sekitar, seperti di lingkungan rumah contohnya. Nah, apa aja sih Kak? Kegiatannya itu apa aja? Yang pertama, yaitu menghormati orang lain, seperti menghormati kedua orang tua. 2. Menolong tetangga ketika sedang kesusahan. Contohnya seperti menolong tetangga ketika sedang terkena bencana atau musibah. Nah, sekarang kita akan mengulang lagi tentang materi yang disampaikan oleh Kak Arsa tadi. Sekarang Kak Arsa mau tanya, siapa yang masih ingat tentang pengertian hak asasi manusia? Siapa yang masih ingat? Ya betul, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Macam-macam HAM tadi ada berapa? Hayo, masih ingat ya adik-adik? Ya betul, ada 6. Apa aja hayo tadi? 6 itu apa aja? Betul, yang pertama yaitu hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi politik, yang keempat hak asasi sosial dan budaya, yang kelima hak asasi hukum, yang keenam hak asasi peradilan. Nah, sekarang tentang contoh penegakan HAM yang ada di sekolah. Gambar yang pertama ini yaitu tidak membeda-bedakan teman, jadi kita berteman dengan siapapun itu. Yang kedua yaitu gambar tentang saling kepada bu guru. Dan gambar yang ketiga yaitu meminjamkan pensil kepada temannya ketika temannya lupa tidak membawa pensil. Nah, ini contoh penegakan HAM yang ada di masyarakat. Contoh gambar yang pertama yaitu menolong tetangga yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah. Dan gambar yang kedua yaitu selalu pamit kepada ibu ketika hendak bepergian. Sekian dari Kak Arsa. Sekian juga dari Kak Alvin. Semoga materi ini bermanfaat ya. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.